Geng, inikah bukti kalau NMAX itu emang jago di semua lini? Kunci kalau mau PCX mengalahkan NMAX ada di video ini, geng. Hei. Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya, geng. Dan untuk dunia skutik gambo di Indonesia kita ini kan udah kehadiran NMAX Turbo ya guys ya. Ya bisa dikatakan NMAX Turbo ini mungkin menjawablah sebagian ekspektasi kalian terhadap NMAX generasi sebelumnya. Nah di video kali ini kita akan apa ya? Ya istilahnya melihatlah kemampuan dan ketahanan NMAX untuk keseharian, dimulai dari top speed, terus kekuatan saat nanjak, terus perlampuan, dan kunci kalau PCX mau mengalahkannya ada di video ini. Jadi buat Honda dan PCX kalian boleh nih melihat video ini dan improvisasilah untuk kalian bisa mengalahkan NMAX Turbo. Pertama kita akan lihat di area penerangan. Untuk area penerangan ini untuk low beamnya ya guys ya. Jadi lampunya itu terangnya itu merata geng, dan ini high beamnya cukup jauh juga. Dan apa ya geng, kesannya itu terangnya itu terang yang masih kalem, yang masih bisa ditolerir oleh mata ya guys ya, enggak yang terlalu menyilaukan. Nah ini penampakan dari high beam dan low beamnya ketika dinyalakan. Jadi emang bentuk high beamnya itu di atas ya guys ya. Dan ini bentuk untuk stop lampnya juga cakep bentuknya. Terus untuk penerangannya seperti ini, udah ada hazardnya juga, terus udah full LED. Nah pastinya kalau soal full LED, soal penerangan mungkin Honda dan PCX mungkin bisa mengimbanginya lah ya guys ya. Dan ini penampakan dari NMAX Turbo ketika dipantulkan kepada dinding atau layar datar seperti ini geng. Nah untuk yang kedua kita akan melihat uji top speed dari NMAX Turbo. Kalau di sini kita akan membandingkannya dengan Vario 160. Dan kita bisa lihat ya guys ya, untuk akselerasi dari kedua motor ini emang cukup cukup mungkin bisa menjawab keinginan ataupun ekspektasi dari kalian. Ya kalau untuk top speed ya sebenarnya ya itu semua kembali lagi ke selera. Tapi untuk NMAX Turbo ini ada seorang YouTuber yang melakukan pengecekan di jalan ya guys ya. Ya saya nggak menyarankan kalian untuk mencobanya di jalan, tapi kalau nggak salah ini bisa tembus hingga 120 km per jam ya guys ya. Dan saya nggak tahu itu kencang atau enggak, tapi menurut saya itu cukup kencang geng. Tapi saya nggak menyarankan kalian mencobanya di jalanan ya guys ya, apalagi kalau kalian orangnya nggak biasa ngebut atau nggak tahu medan, ataupun kalian belum tahu kondisi motor kalian atau kondisi medan. Saya sangat tidak menyarankan kalian ngebut ataupun tes ride top speed atau tes top speed di jalan raya kayak gini ya guys ya. Ya cari yang aman-aman aja, mungkin di lintasan ataupun di medan yang kalian udah tahu, atau kayak gini geng, kalian bisa mencoba top speednya di alat seperti ini ya guys ya. Dan ini emang untuk NMAX Turbo yang TeachMax itu ditambah dengan Y-Shift-nya itu emang akselerasinya emang lebih responsif, lebih nendang, lebih gigit, lebih ngejambak. Ternyata emang akselerasi dari NMAX Turbo ini geng. Ya ini bakalan membantu banget ya guys ya, kalian-kalian yang mungkin di keadaan nanjak, ataupun kalau kalian mungkin mau nyalip tapi udah perhitungan yang matang banget lah. Kalau mau nyalip gitu kalian udah harus memperhitungkannya dengan sangat matang geng. Nah uji yang ketiga ini adalah uji nanjak geng. Ya kita tahu ya guys ya, untuk skutik terutama di masa-masa sekarang ini orang-orang itu emang lebih suka geng karena kepraktisannya. Nah salah satunya ya uji nanjak ini ya guys ya, karena banyak dari kita itu yang punya skutik ataupun motor matic itu dibuat buat touring ataupun dibuat ke nanjak-nanjak gini ya guys ya, ke pegunungan. Nah di sini kebetulan ini ada yang mencoba NMAX Turbo yang TeachMax itu di area tanjakan Krakel. Jadi di area tanjakan Krakel ini emang viral banget, tanjakannya itu emang curam, panjang atau seperti apa itu ya guys ya. Dan untuk uji dari NMAX Turbo ini ada 3 kali percobaan ya guys ya. Yang pertama traction controlnya dimatikan, terus di mode T, terus ada yang di mode S, terus ada yang berboncengan seperti itu ya guys ya. Dan hasilnya untuk ketiga mode ini untuk nanjak itu masih lancar, masih aman, masih kuat.
Dan untuk apa namanya itu, untuk ketika nanjak ini, masih enjoy lah, masih bisa diandalkan banget seperti itu, Kang. Ya, mungkin dari ketiga tes tadi sudah sedikit banyak memberikan kalian gambaran ya, guys, ya, tentang performa, terus ketahanan dari NMAX Turbo Teachmax ini ya, guys, ya. Tadi ada tes penerangan, terus tes top speed, sama tes kekuatan saat nanjak. Dan untuk position reading, atau kenyamanan saat berkendara, kayaknya ini 11-12 sama, generasi NMAX yang sebelumnya ya, guys, ya. Masih tetap nyaman, terus posisi kakinya itu emang the best. Ya mungkin di area kaki-kaki ataupun apa itu namanya, saat, cornering itu juga masih dipertahankan kenyamanannya seperti pendahulunya atau generasi sebelumnya. Nah, dari tadi ketika tes ataupun beberapa penjabaran tadi, pastinya musuh ataupun kompetitor dari Yamaha NMAX Turbo, kita sebut saja dia adalah Honda PCX, apalagi isunya Honda ini akan menghadirkan PCX 2025 atau, New PCX 2025. Banyak spekulasi ya, guys, ya. Mesinnya ada yang mengatakan 160 ataupun 175, dan banyak juga yang mengatakan kalau nantinya akan membawa fitur terbaru untuk menyaingi turbo dari NMAX. Nah, sebelum kita ngebahas soal fitur, alangkah baiknya Honda juga memperhatikan faktor-faktor tadi, Geng. Ada di area penerangan, terus top speed ataupun itu, Geng, apa namanya, kekuatan saat nanjak ya, guys, ya. Ya karena nanjak ini juga ternyata penting ya, guys, ya, karena kita tahu ya, maksudnya di lingkungan saya sendiri, Geng, misalnya orang-orang di daerah pegunungan tempat saya tinggal gini, kan banyak yang kaya-kaya ya, usahanya banyak, itu mereka kayaknya lebih suka matic-matic ini. Nah, untuk menggambarkannya banyak dari mereka itu yang memiliki NMAX ataupun PCX sebagai tanda, apa ya, proud ataupun legasinya gitu. Jadi mungkin untuk PCX kalian bisa, kalau ingin mengimbangi NMAX ataupun melampaui NMAX, mungkin kalian bisa eksekusi di area sana juga, geng. Tadi di area top speed ataupun penerangan ataupun kekuatan akselerasi saat nanjak. Soal desain itu kembali lagi sama Honda ataupun terserah dari, desainer Honda yang ya, tapi semoga aja desainnya juga apa ya, guys, ya, bisa dikatakan atau kita minta, lebih improve lagi lah, enggak terlalu seperti sekarang yang katanya seperti apa ini, kayak kayak barongsai, Kang, kalau banyak yang mengatakan. Nah, untuk tanggal perilisannya sendiri, ya saya juga belum terlalu banyak info ya, guys, ya, terkait soal kehadiran dari PCX ini. Ya semoga aja, Honda udah menyiapkan dan dalam waktu dekat ini semoga aja segera rilis ya, guys, ya, kita berdoa aja. Oke, ya Honda, lihat ya, Honda lihat ya, kalian bisa melampaui NMAX kalau melihat video ini. Oke, dah.